di video hari ini, kebetulan beberapa waktu yang lalu ada salah satu teman saya menanyakan terkait roster pekerjaan. Nah, roster pekerjaan sendiri ini luas ya, untuk lingkup dari roster sendiri itu luas. Makanya pada hari ini saya ingin sharing terkait roster ya. Nah, roster sendiri ini tiap perusahaan itu beda-beda ya. Jadi di nikel itu beda, di emas beda, di batubara juga beda. Nah, kalau pengalaman saya pribadi untuk roster kerja sendiri itu biasanya itu tergantung posisi atau jabatan. Jadi tergantung posisi dan jabatan. Contoh, biasanya untuk level foreman, kalau di nikel kemarin saya kan pernah di nikel ya. Nah, di nikel ini pun tergantung perusahaannya masing-masing. Jadi kadang ada yang sama, ada yang berbeda, tergantung kebijakan masing-masing. Nah, kalau di tempat saya kemarin untuk yang level foreman itu roster kerjanya itu 10-2. Jadi 10-2 itu 10 minggu bekerja, 2 minggu cuti, seperti itu. Nah, itu untuk level foreman. Nah, sedangkan untuk yang level supervisor itu biasanya di roster 8-2. Jadi 8 minggu kerja, 2 minggu cuti. Itu untuk level supervisor. Nah, sedangkan untuk yang level subten atau superintendent itu rosternya itu biasanya di 6-2. 6-2 berarti 6 minggu kerja, 2 minggu cuti. Nah, untuk yang site manager sendiri atau untuk BCO, nah ini kebijakannya masing-masing ya. Kalau di tempat saya kemarin itu 5-2. Jadi 5 minggu kerja, 2 minggu cuti, seperti itu. Tapi ada beberapa perusahaan itu yang sedikit mirip ya. Ada yang paling mentok itu 10-2 seperti yang saya jelaskan tadi. Ada juga yang menggunakan sistem 12-2 ya. Nah, untuk operator itu kadang ada memakai yang 12-2, 12 minggu kerja, 2 minggu off, seperti itu. Sedangkan di perusahaan lain itu operator juga ada yang disamakan dengan level foreman ya. Jadi rosternya itu 10-2, yaitu 10 minggu kerja dan 2 minggu cuti, seperti itu. Untuk roster sendiri ini teman-teman bisa baca di undang-undangnya ya. Jadi maksimal itu sebenarnya di 10-2, 10 minggu kerja, 2 minggu cuti, seperti itu. Itu untuk roster cuti. Nah, untuk roster kerjanya ini sama ya. Biasanya itu kita tuh menggunakan 13-1. Jadi 13 hari kerja, 1 hari off, seperti itu. Nah, terus yang jadi pertanyaan seperti yang saya jelaskan tadi kan, ada yang 10-2, ada yang 8-2, ada yang 6-2. Nah, itu kira-kira yang dihitung itu hari kerjanya atau off-nya. Nah, kalau di tempat saya kemarin dan di beberapa tempat yang lain juga itu tuh, misal orang dengan roster 10-2 berarti 10 minggu dia di site, nah itu baru 2 minggu dia cuti. Jadi tidak dihitung 10 minggu bekerja ya. Jadi kalau 10 minggu bekerja berarti ada beberapa off yang nggak dihitung. Nah, tapi untuk roster sendiri itu biasanya itu sudah dihitung, jadi off-nya itu dihitung kerja. Jadi kalau misal hitung-hitungannya kan, kalau misal untuk roster kerjanya kan 13-1 berarti 13 hari kerja, 1 hari off. Nah, itu kalau misal 5 kali itu berarti kisaran 70 hari. Nah, itu berarti rosternya 10 minggu kerja, 2 minggu cuti. Nah, makanya untuk memudahkan biasanya saya sampaikan ke teman-teman itu, kalau misalnya rosternya 10-2 berarti 10 minggu di site, 2 minggu di rumah, seperti itu. Nah, untuk cuti tahunan sendiri itu juga skemanya berbeda ya. Tiap perusahaan itu punya ketentuan masing-masing. Tapi yang pasti cuti tahunan itu didapat apabila si karyawan sudah menjalankan atau sudah join dengan perusahaan tersebut selama 1 tahun berturut-turut tanpa adanya jeda. Jadi kalau orang misal sudah bekerja selama 1 tahun itu mendapatkan hak cuti tahunan itu 12 hari. Nah, untuk skemanya apakah bisa diambil langsung, nah itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, kalau di tempat saya berhubung misal nih untuk level staff sendiri itu kan 2 bulan atau 60 hari baru cuti 2 minggu. Nah, ini biasanya untuk cuti tahunan bisa diambil maksimal 2 hari. Itu kalau di tempat saya kemarin. Jadi setiap orang cuti ada tambahan cuti tahunan kalau misal sudah
mencapai 1 tahun bekerja secara berturut-turut, seperti itu. Terus yang jadi pertanyaan, kalau misal dia 2 minggu lalu dia mau minta cuti tahunan padahal dia belum dapat hak cuti tahunan, apakah bisa? Nah, ini sebenarnya tidak bisa ya. Jadi namanya cuti tahunan berarti didapat apabila dia sudah bekerja selama 1 tahun berturut-turut tanpa adanya jeda, seperti itu. Tapi kadang ada beberapa perusahaan itu, siapa tahu ada perusahaan yang bisa memberikan pinjaman cuti tahunan ya, silahkan ya. Tapi yang pasti kalau di tempat saya kemarin, yang namanya cuti tahunan berarti syaratnya karyawan sudah bekerja selama 1 tahun berturut-turut tanpa adanya jeda, seperti itu. Nah, kalau misal cuti yang ditanggung oleh negara, atau misal izin berbayar atau izin yang tidak memotong gaji, itu bisa diambil. Salah satu contohnya misal ketika karyawan menikah, nah itu izin berbayarnya itu 3 hari. Ini teman-teman bisa cek ya, di undang-undangnya juga sudah dicantumkan ya. Jadi misal izin berbayar untuk karyawan menikah itu berapa? Nah, kalau di kita itu 3 hari untuk karyawan menikah. Untuk istri yang melahirkan, nah itu dapat 2 hari. Nah, seperti itu. Terus misal hitan anak, baptis anak, itu semua diatur. Untuk yang keluarga meninggal itu juga diatur berapa harinya, teman-teman bisa buka di undang-undangnya juga sudah dijelaskan. Nah, itu biasanya bisa diambil. Jadi kalau misal posisinya sudah cuti di rumah 14 hari atau 2 minggu, tiba-tiba ada keluarga yang meninggal, nah itu ada tambahan hari. Jadi izin berbayar, tidak memotong gaji. Atau misal posisinya teman-teman semua sudah cuti selama 2 minggu, lalu merencanakan untuk menikah, ya kan? Nah, otomatis teman-teman dapat hak cuti menikah selama 3 hari. Jadi sudah cuti roster sudah dapat 2 minggu, nanti ada tambahan 3 hari. Nah, ini untuk skemanya biasanya tiap perusahaan beda-beda ya. Ada yang bisa langsung diambil 3 hari, jadi langsung gabung dengan cuti roster. Ada yang tidak boleh. Nah, jadi tiap perusahaan punya kebijakannya sendiri-sendiri. Kalau di tempat saya kemarin itu biasanya kalau orang nikah itu bisa diambil, itu merupakan hak. Jadi 3 harinya digabung dengan cuti roster, seperti itu. Dengan syarat apabila beneran menikah, berarti membuktikannya dengan memberikan akte nikah dan juga foto pernikahan, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan secara singkat ya dari saya terkait cuti roster sama cuti kerja, seperti itu. Oh ya, di perusahaan lain pun untuk roster kerja itu macam-macam sebenarnya. Kalau mau ngomongin roster kerja itu luas ya, tapi rata-rata memang 13/1 penggunaannya. Jadi 13 hari kerja langsung off di tanggal yang ke-14. Tapi kalau dulu saya pernah di Papua itu macam-macam ya. Ada yang 7273, jadi 7 hari kerja 2 hari off, lalu 7 hari kerja 3 hari off. Lalu berubah ke 61 berarti 6 hari kerja 1 hari off. Lalu berubah lagi ke 52, jadi 5 hari kerja 2 hari off. Terus berubah lagi 5253, jadi 5 hari siang 2 hari off, 5 hari malam 3 hari off. Jadi kadang tiap perusahaan punya skemanya masing-masing. Tapi kalau bicara secara umum itu biasanya perusahaan menggunakan sistem roster kerja 13/1, yaitu 13 hari kerja 1 hari off, seperti itu. Baik, dari saya cukup. Saya ucapkan terima kasih. Barangkali ada komen atau pertanyaan atau masukan, teman-teman bisa langsung komen di bawah. Nanti kalau misal ingin membahas atau sharing tentang topik lain, bisa juga komen di bawah. Terima kasih.